sering kita lalaikan. Seolah-olah ajaran itu hanya untuk mereka yang sudah menjadi bunga ranjang, istilah orang Jawa, kembang amben, artinya yang sudah sakit parah, sehingga dia menjadi bunganya ranjang, bunganya kamar, yaitu wasiat. Padahal berwasiat itu jangan sampai menunggu kita sakit parah, karena sakit parah itu menggoyahkan akal sehat kita, sehingga nanti wasiat itu bisa menimbulkan sesuatu yang mudarat pada mereka. Ada batasan dalam wasiat itu, yaitu sepertiga dari harta kita, tidak boleh lebih, untuk menjaga hak ahli waris yang memang berhak untuk mendapatkannya. Nah, ada seorang perantau yang sukses, rumahnya banyak, tapi ditempati orang lain, kontrakan banyak, mobilnya banyak, kebunnya banyak, uangnya juga banyak. Ketika dia sudah merasa bahwa waktunya sudah dekat, maka dia memanggil anak-anaknya untuk menyampaikan wasiat. Tidak lupa juga dia memanggil lawyer, pengacara, untuk membuat berita acara wasiat secara tertulis, materai 10.000 rupiah. Setelah lawyers itu selesai mengkonsep wasiatnya, beliau tanda tangan di materai itu, disegel. Nah, nanti kau bacakan wasiat ini kalau aku sudah meninggal, pesannya. Lalu selesai pengkonsepan itu, lawyers itu keluar. Ini urusan saya dengan anak-anak. Semua anaknya sudah ada, lalu dia berwasiat. Nduk, nanti kalau Bapak meninggal, tolong kalian yang laki-laki yang mengurusi jenazah Bapak sama Pak Pegawai 12. Ini di tangan Bapak ada kaos kaki. Dipegang, diserahkan kaos kaki itu kepada anak sulung. Dia lihat, Pak, ini kaos kaki sudah buruk, sudah jebol tumitnya, sudah jebol juga di jempol depannya. Iya, kata bapaknya, betul. Aku
Aku ingin nanti kalau aku dikafani, dipakaikan kaos kaki itu. Itu wasiat. Jadi maksud Bapak bagaimana? Tanya anak-anak. Kalian tahu kaos kaki ini penuh dengan sejarah, penuh dengan berkah, penuh dengan kemuliaan. Ketika Bapak merantau dari Jawa ke Kalimantan, inilah kaos kaki yang Bapak pakai pertama dulu merantau. Dan kalian harus ingat, Bapak merantau itu cuma bawa modal dengkul, cuma baju di badan, tidak ada dijualkan tegalan untuk modal ke Kalimantan. Pokoknya tangan kosong. Dengan kaos kaki ini, Bapak memasukkan lamaran pekerjaan, diterima. Pakai kaos kaki. Dengan kaos kaki ini, Bapak pakai ke sana ke sini dan Bapak sukses. Bahkan kaos kaki ini Bapak bawa ketika tawaf di Masjidil Haram, ketika berkunjung ke rumah Rasulullah di Raudhatul Jannah di Madinah. Oh, pahamlah sudah anak-anak ini. Rupanya kaos kaki itu kaos kaki jimat yang betul-betul membuat bapaknya yang perantau tangan kosong itu sekarang mobilnya banyak, tanahnya luas, rumahnya luar biasa, sampai di kontrak perusahaan pun masih longgar. Tapi wasiatnya kok aneh. Ketika beliau betul-betul wafat, dilaksanakanlah wasiat itu, anak-anaknya membantu memandikan. Saat mengkafani tiba, anak sulung itu sudah masukkan kaos kaki abahnya itu ya di sakunya itu. Ketika sudah mulai dikafani, dikafasi, dia keluarin itu. Dilihat sama pegawai 12 penghulu. Untuk apa itu, Dek? Pak penghulu. Ini pesan bapak saya, ini wasiat. Beliau mau dipakaikan kaos kaki ini untuk bagian dari kafan. Kata Pak penghulu, enggak betul itu wasiat bapakmu itu. Tidak ada syariah seperti itu. Kafan ya kafan. Nggak boleh pakai kaos kaki gitu segala. Mana kaos kaki sudah bolong lagi. Bahasa saya. Tapi ini pesan bapak saya. Secara syariah, saya mengurus jenazah di sini dan selama ini tidak ada yang menambah-nambah dari kain kafan. Tidak ada. Adik-adiknya ikut bicara, tapi ini wasiat abah, Tuan penghulu. Tidak bisa. Saya bertanggung jawab secara syariah. Justru hari ini aku memberi kalian pemahaman. Kalau wasiat ke anak-anak, jangan wasiat yang
tidak sesuai dengan syariat. Nanti kalau aku meninggal, kau panggillah cita-citata konser depan rumah 7 hari 7 malam. Wasiat yang salah. Atau nanti jenazahku diiringi pakai kuda lumping lah. Itu juga wasiat yang tidak betul. Seluruh hartaku ini kukasihkan pesantren lah, itu tidak betul juga. Karena melebihi 1/3. Wah, kalau Tuan penghulu tidak percaya dengan wasiat ini, maka kita panggil pengacaranya Bapak. Panggil. Mas, tolong bacakan wasiat Bapak, Mas. Dibukalah surat yang masih bersegel itu. Wasiat Bapak. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah. Dibuka. Anak-anakku, kata almarhum, aku tahu saat ini engkau sedang bingung. Bingung untuk melaksanakan wasiatku karena aku tahu penghulu itu pasti tidak mau. Rupanya anak-anaknya itu kena prank. Bapaknya ini. Aku tahu kalian pasti saat ini sedang bersih tegang dengan Pak Penghulu itu. Tetapi yang sesungguhnya ingin aku wasiatkan itu adalah kaos kaki itu. Yaitu di surat wasiat itu dia menulis Al-Quran. Surah Fatir ayat 5. Jamaah juga boleh melihat di surat Luqman ayat 33. Anak-anaknya sudah tahu, wah bapak ini ngeprank rupanya. Dia juga bilang, saat ini kau pasti sedang bingung itu, bersih tegang dengan penghulu. Bukan masalah dipakaikannya kaos kaki, tapi sesudah ngomong begitu bapaknya rupanya di sini ada surah Fatir ayat 5. Ya ayyuhan nasu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu, inna wa'dallahi haqq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah akan hari kiamat itu benar ada. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah sampai kehidupan gemerlapnya dunia ini menipu kalian, membuat kalian lalai untuk taat, menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Anak-anakku, kalian tahu itu kebun yang pertama itu di Birang itu hasil keringat bapak yang pertama. Itu mobil Fortuner itu, nah itu cuma relasi bisnis bapak kasih hadiah. Itu mobil truk bapak yang berjajar ikut koridor tiap malam tuh, yaitu keringat bapak semua. Bapak tidak kenal lelah, pagi, siang, malam, kerja itu. Kerja. Kabinet Indonesia Maju. Kerja. Sehingga Bapak lupa bahwa Bapak akan meninggalkan itu semua. Bapak lupa bahwa kekayaan itu akan Bapak tinggalkan. Maka jangan kalian ikuti Bapak.
Bekerjalah kalian, tapi jangan lupa untuk taat kepada Allah. Jangan tertipu seperti bapakmu ini. Kita yang memiliki jabatan, jangan tertipu dengan selalu berkata, saya lagi sibuk, nanti dulu ibadah, nanti dulu kajian, nanti dulu, saya ada rapat dengan kepala dinas, saya ada rapat dengan Pak RT, saya ketemu investor. Jangan tertipu. Begitu juga kita yang tidak punya harta, jangan tertipu dengan kemiskinan kita. Saya ini Pak tidak punya apa-apa, mana bisa saya sedekah? Kita yang sehat, jangan tertipu dengan kesehatan kita. Sore bulu tangkis, malam futsal, pagi jogging, habis futsal kongkow-kongkow di kafe. Sehat. Tunggu asam urat kayak saya baru duduk di masjid. Jangan tertipu dengan kesehatan. Begitu juga yang sakit, jangan tertipu dengan sakit Anda. Aduh, saya sakit, Pak. Tidak bisa ke masjid sudah. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka anak-anakku, nanti kalau bapak sudah meninggal, ikut-ikutlah kalian di masjid. Makmurkanlah masjid. Jangan seperti bapak. Terlambat sudah. Kata Ustadz Mukhtar Kelana, terlambat sudah. Ya, itu katanya Ustadz Mukhtar Kelana ya. Saya juga termasuk penggemar beliau. Terlambat sudah, semuanya telah berlalu. Iya, saya lagu-lagu lama suka, Pak. Jadi rupanya bapaknya ini ngasih nasihat seperti itu. Jangan kalian seperti bapak, kejar dunia, lupa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiat yang kedua. Hadis riwayat Bukhari, juga diriwayatkan oleh Muslim, Tirmizi, dan Nasai. Saya tidak usah tulis ayatnya tadi ya, jamaah cari sendiri, ini sudah saya tulis tempatnya. Yattabi'ul mayyita salasatun. Akan mengiringi jenazah itu 3 perkara. Ini pinter bapaknya ini wasiatnya. Aku curiga bapaknya ini akhir-akhir hayatnya rajin ikut pengajian. Pandai bapaknya ini ya. Tahu dia itu hadis riwayat Bukhari, tahu dia. Keren ini bapaknya. Ya, saya tidak usah kasih harakat, Bapak Ibu harakat sendiri. Yattabi'ul mayyita salasatun. Akan mengiringi jenazah itu 3 perkara. Fayarji'u usnani, maka akan pulang yang 2. Wa yabqa ma'ahu wahid. Dan akan pulang yang 2 dan akan kekal bersamanya yang 1. Yattabi'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Akan mengiringi dia 1 ahluhu, kerabat, wa maluhu, harta, ya, wa amaluhu, dan amalnya. Saya tidak usah tulis sempurna hadisnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu.
maka akan pulanglah itu keluarga dan anak-anaknya dan hartanya. Wa yabqa ma'ahu amaluhu, dan akan kekal bersama dia amal ibadahnya. Ini hari Sabtu dan kebetulan saya libur, tetapi waktunya sudah habis. Anak-anakku, katanya, itu mobil Bapak ada 12, kalian berempat, bagi saja. BPKB-nya ada di laci kamar Bapak, kuncinya nempel di situ. Sertifikat tanah segala dia sebut. Ini yang di Birang, ini yang di Samburakat, ini yang di Teluk, ini yang di Limunjan. Itu sarang burung apa segala itu bagi. Tetapi di akhir pembagiannya itu dia bilang begini, dari BPKB mobil Bapak yang penuh laci itu, ketika Bapak nanti meninggal, aku yakin, kata bapaknya, kalian tidak akan mengantarnya dengan mobil yang 12 biji itu, dengan jenazah Bapak di dalamnya. Fortuner kesayangan Bapak, keluaran terbaru itu, kalian akan simpan. Dan kalian akan telepon kecamatan, Bapak, dengan kecamatan Gunung Tambur, ada mobil jenazah, Pak. Ya. Seluruh BPKB itu tidak akan berguna lagi ketika Bapak sudah meninggal. Bahkan jenazah Bapak pun kalian akan usung tidak dengan mobil itu, tapi dengan mobil jenazah. Kata dinas kesehatan, jangankan mobil Fortuner, Pak, mobil ambulan orang sakit itu tidak boleh dipakai muat jenazah itu. Kan katanya temannya Pak Basuki yang sudah pensiun, dinas kesehatan. Masya Allah, ya. Siang malam dicari ketika dia wafat. Jangan kau Pak bawa pakai mobil itu, karena mobil itu nanti aku yang waris, aku takut mobilnya berhantu. Kalau dipakai bawa jenazah Bapak, nanti berhantu. Anak sendiri pun begitu. Oleh karena itu, pintar bapaknya. Ya, ingatlah itu nak. Ya Allah, mobil Bapak banyak, tapi lihatlah itu yang bawa Bapak itu mobil jenazah kecamatan yang suka macet. Didorong dulu kadang-kadang kalau di Makassar, karena lama tidak dipanasi. Ya kan? Di Berau selama saya merantau, baru saya menemukan satu orang yang tidak mengangkut jenazah orang tuanya dengan ambulan maupun dengan mobil jenazah. Saya salut dengan anak ini, dan beliau akrab dengan saya. Jadi saya bilang, enggak, ambulan, enggak Pak, itu mobil saya. Saya buka joknya semua. Untuk apa saya beli itu kalau bukan untuk ibu saya? Jenazah itu Pak dibawa dengan mobilnya sendiri. Sampai sekarang mobil itu masih saya lihat, sering lewat. Dan beliau sudah pensiun dari dinas pendidikan terakhir. Wasiat yang terakhir, sudah habis waktunya itu. Wahai anak-anakku, lihat, ketika Bapak dulu hidup, ketemu sama Habib, Bapak pakai baju jubah panjang. Ketemu sama investor, Bapak pakai jas. Ketemu sama Pak Bupati, Bapak pakai baju resmi, sepatu pantopel, semir, segala macam. Sekarang Bapak akan ketemu Allah. Lihatlah pakaianku itu. Hanya 3 lembar kain putih. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum
wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang tubuhmu maupun suwarikum, foto-fotomu. Oh, ini foto saya waktu masih jadi PTT, Pak. Ini foto saya ketika saya beli mobil pertama, Pak. Ini foto. Allah tidak pandang kau sebagai ustadz, sebagai pejabat, sebagai jelata, sebagai pekerja, sebagai majikan. Tidak pandang. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Pandai juga bapaknya ini. Ceramahnya ini. Surat wasiatnya. Memang ada pembagian BPKB sama sertifikat tanah, tapi ada ayatnya. Ini bisa diikut ini. Bisa diikut, tulis wasiat. Ma ta'buduna min ba'di. Wasiatnya Nabi. Ya. Nabi siapa, Bapak? Ayo, dibuka sendiri. Bisa ini diikut. Sekarang Bapak akan menghadap Allah. Lihatlah, tidak ada jubah kemegahan bersama Habib. Tidak ada itu jas bersama Bupati. Tidak ada itu jas yang Bapak pakai ketika ketemu dengan ketua DPRD. Tidak ada. Sama. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah memandang hati kalian dan amal ibadah kalian. Demikian wasiat yang kami sampaikan pada subuh hari ini. Mari kita mengambil ibrah dan pelajaran dari surah Fatir ayat 5, Luqman 33, hadis riwayat Bukhari. Bisa Bapak klik aja itu. Zaman sekarang itu peran ustadz sudah hampir terganti dengan YouTube, dengan Google dan segala macamnya. Untung aja masih ada yang manggil. Iya, untung aja masih ada yang manggil kasihan Ustaz. Kalau perlu nanti maulid apa segala itu sudah putar YouTube aja dah. Semoga berfaedah, semoga berkah. Terakhir kami menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada jamaah yang telah dengan ikhlas hati duduk bersama kami pada subuh hari ini. Subhanakallahumma bihamdika.